Teman-teman, ini hari Sabtu, sekitar H-10 atau 1 minggu lagi menjelang hari raya Idul Fitri atau libur lebaran atau arus mudik lebaran. Pantauan untuk Pul Pondok masih terlihat sepi, hanya ada beberapa armada di parkiran belakang, dan ini ada satu armada yang standby di depan 63 OC. Bagaimana persiapan tentang Pul Sumber Alam Pondok Ungu menghadapi arus mudik ini? Nanti kita lihat kita akan ngobrol bersama Pak Agus. Ikuti terus videonya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini saya sedang berada di Pul Sumber Alam di Pondok Ungu, perwakilan untuk area Jabodetabek. Di depan saya ini sudah ada, teman-teman mungkin beberapa sudah ada yang kenal dengan perwakilan di Pondok Ungu. Di sini ada Pak Agus. Ya, siap. Gimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat. Hari ini sudah puasa kalau nggak salah sekitar 20 hari atau H-10 atau H-9 menjelang Idul Fitri. Nah, teman-teman mungkin ada beberapa yang ingin tahu bagaimana persiapan di Pul Sumber Alam ini untuk menghadapi arus mudik di tahun 2022 ini yang sekarang infonya sudah mulai diizinkan lagi, sudah diperbolehkan lagi untuk perjalanan mudik lebaran. Mungkin teman-teman pengen tahu Pak Agus bagaimana persiapan dari PO Sumber Alam sendiri, khususnya untuk Pul Sumber Alam Pondok Ungu dan untuk area Jabodetabek pada umumnya. Baik teman-teman semua, kita untuk tahun ini ya terutama di pengusaha PO atau pengurus PO cukup bersenang hati karena di tahun 2022 ini pemerintah membolehkan mudik. Dan tentunya kita sebagai operator sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan unit-unit yang akan dipakai. Bahkan 2 bulan sebelumnya kita pun sudah mengadakan ramcek di garasi Kutoarjo untuk persiapan unit-unit yang akan diberlakukan untuk angkutan mudik tahun ini. Dan prediksi pun mudik tahun ini luar biasa. Mas Tony, banyak ya Pak ya, peningkatannya diperkirakan luar biasa, bahkan puluhan juta pemudik akan melintasi lewat darat, terutama bis, karena akhir-akhir ini bis adalah menjadi idola kaum pemudik atau menjadi idola lagi kaum konsumen untuk antar kota, antar provinsi. Jadi saya rasa kurang lebihnya itu untuk persiapannya. Jadi untuk Sumber Alam sendiri, untuk beberapa agen sudah mulai siap ya Pak Agus ya untuk melaksanakan antisipasi arus mudik lebaran ini ya, arus mudik dan arus balik nanti sudah mulai siap lah dari segi unit kendaraannya, dari segi maintenance-nya, dan juga fasilitas kayak rumah makan ataupun kesiapan spare part jika terjadi trouble untuk unit-unitnya sudah mulai siap ya Pak Agus ya. Betul, tentu Mas Tony. Makanya seperti tadi di depan sudah kita sampaikan bahwa karena Lebaran tahun ini itu luar biasa pemudiknya, makanya kita jauh-jauh hari sudah persiapan dari segi maintenance, spare part, pemesanan online, persiapan agen-agen maupun terminal sudah kita koordinasikan jauh-jauh hari sebelumnya untuk antisipasi mungkin lonjakan yang luar biasa ini, bagaimana mengatasi armada seandainya terjadi kemacetan, karena beberapa informasi dari pemerintah akan terjadi one way, ada jadi ganjil genap, tapi ya mudah-mudahan semua itu untuk memperlancar arus mudik di tahun 2022 ini, teman-teman. Ya, kita doakan saja teman-teman, semoga perjalanan mudik untuk yang
bis malam sendiri, transportasi umum dan juga kendaraan pribadi ya semoga lancar aja semuanya. Di Pondok Ungu ini kan ada 3 PO ya Pak Agus ya? Ya, betul. Ada NPM dari Padang dan juga ada PO Haryanto. Nah, untuk penjualan tiketnya itu sendiri bagaimana Pak Agus? Apakah bisa tetap dilayani langsung datang ke Pondok Ungu atau bisa melalui online? Ya. Untuk yang 2 PO ini Pak, NPM dan Haryanto. Untuk NPM dan Haryanto tetap bisa kita layani, bisa datang langsung ke pool Sumber Alam sini, ke loket ataupun lewat aplikasi online. Kalau NPM ya Redbus, Haryanto pun ya Redbus bisa. Nanti tinggal menunjukkan barcode-nya, kode pemesanan, nanti kita print di sini, kita cetak di sini. Jadi bisa via online dan juga bisa datang langsung ke pool Sumber Alam Pondok Ungu. Betul. Untuk mungkin yang mau ke Sumatera atau mau ke Kudus, Semarang dan sekitarnya melalui PO Haryanto bisa. Dan Sumber Alam juga punya armada utara atau via Trans Jawa. Itu bagaimana Pak Gus? Apakah masih tetap okupansinya atau penumpangnya masih tetap minatnya banyak itu Pak Gus untuk Lebaran ini? Udah kelihatan di pemesanannya atau seperti apa Pak Gus? Oke, baik. Kalau okupansi yang via utara boleh dibilang baru 1 tahun kurang lebih berjalan, itu cukup, peminatnya cukup cocok dan senang karena perjalanan atau waktu tempuh lebih pendek, terutama Jogja, Prambanan, Klaten. Nah, itu pelanggan-pelanggan kita alhamdulillah sudah mulai balik lagi karena dibukalah unit via utara yang terkenal dengan gambar dolalanya. Itulah unit utara itu. Unit spesial ya bagus ya. Unit spesial via utara. Gambarnya dolala kayak wayang itulah unit. Jadi ada 2 pilihan nih bagi penumpang Sumber Alam, mau via utara atau mau via jalur legendarisnya via selatan. Betul. Jadi bahkan ini Mas Tony, penumpang Wates pun malah senang ikut yang utara. Iya. Yang biasanya Wates Purworejo langsung ke Bumen, ke Tuarjo langsung. Yang biasanya ke selatan ya. Wates karena ada utara, mungkin dia di Jakarta pengen cepat. Memang via utara lebih cepat ya bagus ya. Bahkan dari Wates naik yang utara. Dari sini pun sama. Pemberangkatannya memang lebih malam ya bagus ya. Kalau yang lebih malam, nyampainya lebih duluan. Nah, bagi yang untuk itu memang pilihan bagus sih buat yang dikejar jam absen pagi ya bagus ya. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau memang nanti unit kita sudah siap dan okupansi mulai makin naik, pasti nanti akan kita kembangkan untuk wilayah Jabodetabek. Mungkin untuk sementara ini kan dari titik Ciledug, Pondok Ungu, Bekasi Timur. Mudah-mudahan nanti kalau ada peningkatan okupansinya naik, mungkin kita buka lagi titik mungkin Bogor atau Merak atau wilayah Tangerang. Ditambah lagi perjalanan via utaranya. Ya, kita masih ini menarik nih teman-teman nih. Semoga Sumber Alam bisa menambah unit-unitnya. Amin. Ini bagus kalau diingat, saya dulu itu kalau udah musim Lebaran pasti mainnya ke Pondok Ungu. Itu kalau saya ingat tahun 2010, 2011 sampai 2014 itu kalau udah H-10, H-7 pokoknya itu Sumber Alam udah ibaratnya pool Kutoarjo itu pindah ke Bekasi. Itu semua bisnya dikerahkan semua ke Pondok Ungu sini untuk ya mengantisipasi lonjakan pemudik. Nah, untuk yang 2002 ini dan beberapa tahun kebelakang kan sudah mulai ada perbedaan ya Pak Agus ya. Unit kelasnya pun yang berjalan sekarang hanya AC toilet ya. Yang untuk patas non AC sudah tidak ada, dan yang ekonomi non AC pun sudah tidak ada ya Pak Agus ya. Yang ada sekarang AC toilet semua. Nah, untuk yang akhir-akhirnya atau khususnya ya, mudik 2022 ini berapa unit Pak Agus yang dipersiapkan untuk antisipasi mudik ini Pak Agus? Oh ya, memang betul teman-teman semua. Jadi untuk arus mudik tahun 2022 ini untuk Pondok Ungu tahun ini agak spesial. Maksudnya spesial apa? Karena hanya melayani 1 kelas seperti
tidak seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Jadi tahun ini kita melayani satu kelas, yaitu unit AC toilet SIP 22. Jadi untuk non AC, batas non AC ataupun AC ekonomi sudah ditiadakan. Jadi hanya satu kelas, dan mungkin ini pun di luar lebaran terus kita pergunakan untuk satu kelas. Jadi nggak hanya pas lebaran aja ya Pak Agus? Iya, jadi untuk seterusnya kita melayani satu kelas, karena kita akan lebih fokus nanti ke pelayanan. Jadi untuk satu kelas atau pelayanan itu kita lebih fokus untuk manajemennya. Jadi untuk unit pun yang dikerahkan tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelum pandemi, karena tahun ini kita juga berharap memaksimalkan unit, tapi unit yang betul-betul kompeten. Kompeten itu betul-betul mobil yang sehat dan layak jalan. Jadi kemungkinan kurang lebih sekitar 50-60 unit. Oke, sekitar 60 unit ya, bagus ya. 60 unit. Itu berangkat semua tersebar ke seluruh agen di Jabodetabek ya, bagus ya. Betul. Nah, sekarang ini pun tadi maintenance sudah, tentang kesiapan armada juga sudah. Nah, untuk harga tiketnya sendiri Pak Agus, setelah Tuslah itu untuk Sumber Alam tujuan Merak sampai dengan Jogja itu sudah tertera ya Pak Agus ya di webnya Sumber Alam. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di IG-nya Sumber Alam sudah ada, di webnya Sumber Alam juga sudah ada. Pemesanan pun bisa online ya Pak Agus ya, dilayani online ya. Iya. Bahkan kita pemesanan dari 3 bulan yang lalu. Nah, sudah 3 bulan lalu sudah dibuka. Langsung kita buka. Itu dengan harga lebaran atau masih harga normal? Sudah langsung harga lebaran. Jadi 3 bulan yang lalu kita sambil menghitung unit-unit armada, mengadakan ram cek unit di garasi, terus langsung kita olah ke pemikiran untuk pemesanan dan harga tiket. Nah, disitulah langsung kita buka untuk pemesanan lebaran sampai sekarang. Wah, luar biasa teman-teman, perkembangan Sumber Alam dan antusiasme penumpang Sumber Alam ini memang makin lama memang makin nambah. Yang penumpang lama yang sudah ke lain hati pun balik lagi, karena ngelihat sekarang armadanya sudah bagus-bagus ya. Nah, kan Sumber Alam itu ada ini bagus masih ya, program promo 10 tiket gratis atau masih ada? Masih. Nah, jadi untuk program 10 tiket itu tidak kita tinggalkan, tetap berjalan. Cuma untuk tiket lama yang bukan non print masih kertas itu, ya. Masih kertas itu biasa. tidak bisa lagi. Ya. Jadi untuk saat ini yang bisa digunakan ya tiket-tiket yang print ya, dari online, tiket online. Dan untuk misalnya ada yang penukaran itu di musim lebaran ini tetap diterima atau di pending dulu Pak Gus? Kalau untuk lebaran ini kita pending, jadi mulai H-7 kita pending sampai kemungkinan ya untuk habis lebaran tentatif kita melihat kondisi di Jabodetabek nanti. Oke teman-teman, buat yang mau pulang kampung, Purworejo, Yogyakarta dan sekitarnya, jangan ragu lagi, naik Sumber Alam, aman, nyaman, menyenangkan. Oke, terima kasih Pak Agus. Boleh ngasih pesan satu lagi? Boleh, silakan Pak Agus. Mungkin bagi driver-driver ini ya, Mas Tony, hanya sebagai apa, pengingat aja. Jadi khususnya untuk driver Sumber Alam yang melihat ini, dan umumnya driver lain, berhati-hatilah, tertib lalu lintas, patuhi rambu-rambu lalu lintas, karena ingat, keluarga, istri, anak Anda menunggu di rumah untuk lebaran. Salam sehat, tetap semangat, tetap hidup. Terima kasih Pak Agus. Yeah.
Demikianlah teman-teman video singkat tentang bincang-bincang sedikit mengenai persiapan Pool Pondokmu dalam menghadapi musim mudik 2022 nanti. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, dan saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.